Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Adrianto dari Pendidikan Kimia kelas 1A dengan NPM 20130230007. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu wadah pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang berasaskan Pancasila yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Gerakan ini dilakukan melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Gerakan pramuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 yang disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politik dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 yaitu yang pertama, bab 1 tentang ketentuan umum, yaitu terdapat pada pasal 1, terdiri dari 14 poin yang menjelaskan apa itu gerakan pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan, gugus depan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, satuan komunitas kepramukaan, satuan karya pramuka, gugus dharma pramuka, kuartir, majelis pembimbing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Bab 2 tentang asas, fungsi, dan tujuan terdapat pada pasal 2 sampai dengan 4. Pasal 2 berisikan tentang gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3 menjelaskan tentang fungsi gerakan pramuka. Pasal 4 menjelaskan tujuan dari gerakan pramuka. Bab 3 tentang pendidikan kepramukaan terdapat pada pasal 5 sampai 10. Pasal 5 berisikan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 menjelaskan tentang kode kehormatan pramuka, satya pramuka, serta dasar dharma pramuka. Pasal 7 menjelaskan tentang kegiatan pendidikan kepramukaan
dari metode, penerapan, penilaian, hingga pencapaiannya. Pasal 8 menjelaskan tentang nilai kepramukaan. Pasal 9 berisikan tentang kecakapan umum dan kecakapan khusus pada hidup pramuka. Pasal 10 menjelaskan sistem AMO pada kegiatan kepramukaan. Bagian kedua tentang jalur dan jenjang. Pasal 11 menjelaskan pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 12 menjelaskan tentang jenjang pendidikan kepramukaan mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Bagian ketiga tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13 yang menjelaskan tentang warga negara dan peserta didik pada pendidikan kepramukaan. Pasal 14 yang menjelaskan tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan, mulai dari pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Pasal 15 menjelaskan tentang kurikulum pendidikan kepramukaan. Bagian keempat tentang satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 16 berisi satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan, pusat pendidikan, dan pelatihan. Bagian kelima tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17 yang menjelaskan tentang evaluasi pada kegiatan pendidikan kepramukaan. Pasal 18 yang menjelaskan tentang akreditasi pendidikan kepramukaan. Dan pasal 19 menjelaskan tentang sertifikat dan tanda kecakapan bagi peserta didik dalam kegiatan kepramukaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.